Halo traders, ketemu lagi dengan saya Tito Febriano. Ya, di video kali ini mungkin untuk pertama kali saya akan buat reaction video. Tapi kali ini mau reaksi video saya sendiri. Jadi kemarin sempat ada undangan dari broker dari GIC Trade, terus saya di situ diminta menjadi narasumber, ya berbincang-bincang di situ. Kenapa saya buat video ini? Karena ada beberapa hal yang saya nggak puas karena butuh penjelasan. Apa yang saya katakan itu butuh gambar, penjelasan. Nanti kan saya gambar-gambar, dan mungkin juga ada hal yang mungkin ada perlu diruskan atau gimana, nanti bisa dilihat, siapa tahu ada, kalau ada ya gitu. Tapi yang jelas untuk penjelasan apa yang saya maksudkan di IGTV itu di Instagram, bisa juga dikunjungi apa ya, bukan podcast talknya, obrolannya di Instagramnya GIC Trade. Saya juga sertakan di bawah. Kembali lagi saya berterima kasih kepada timnya, pada tim GIC Trade. Dari awalnya saya kontak dari Zaza, shout out to Zaza, dan mereka meminta saya untuk mau jadi bintang tamu di acara mereka. Emang itu acara rutin di GIC Trade untuk di IGTV-nya. Hostnya itu Pak Nur Hakim dari GIC Trade. Saya juga nggak tahu di bagian apanya, tapi hostnya asik, hostnya enak ya, obrolan kita asik, obrolan kita enak. Videonya sebenarnya pecah ya kok yang dari IGTV-nya, tapi kebetulan saat itu saya ada record screen-nya, jadi saya gabungkan yang dari IGTV dan yang dari recordingan saya, jadi atas bawahnya obrolannya itu bisa dilihat lebih baik lah, lebih enak, nggak buram itu kan karena koneksi. Oke, langsung aja, let's get into it. Iya, ini saya sediakan di ini apa namanya, di TradingView, untuk nanti mungkin ada gambar-gambar yang perlu dijelaskan, contoh-contoh chart yang saya maksud seperti apa. Tapi sebelumnya ini sebenarnya 4 menit karena saya connect yang lama sekali. Ini Pak Nur Hakim dari GIC Trade. Ini saya play ya. Ya, halo. Oh ya, semoga audionya kedengaran, karena ini saya tadi bingung ngurus audionya. Kita masih menunggu. Semoga kedengaran, kalau enggak dimain-mainin volume headset atau HP-nya Pak atau laptop. Nanti kita coba sambungkan dengan beliau. Karena hari ini kita akan coba bahas mengenai candlestick trading strategi. Ya, kenapa saya diminta? Karena mereka tertarik karena saya naked trade kayak gitu. Jadi trading sambil naked. Ini mungkin agak lama karena dia juga nunggu koneksinya. Apa mau dicepetin? Sudah terbiasa hanya membaca pergerakan naik turun dari candlestick ya. Mungkin ada juga para trader yang untuk melakukan OP atau entry di market itu perlu indikator dan perlu membaca fundamental, teknikal, dan yang lainnya ya. Nah, nanti kita akan coba kupas dan kita akan coba ulas bagaimana strategi trading hanya dengan membaca pergerakan dari, ada hal-hal yang ditanyakan seputar trading. Ada banyak member atau sudah masuk trader yang sudah. Oke, sambil kita menunggu sambungan atau koneksi dari narasumber kita, mungkin sobat trader yang sudah join, mungkin ada hal-hal yang ditanyakan seputar trading. Iya, jadi nanti ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Kalau nggak salah ada 2 pertanyaan akhirnya ya. Pertanyaan dari sobat trader dibahas di live-nya itu. Dan juga mungkin sobat trader juga bisa menanyakan mengenai GIC, baik itu platformnya, ada promonya, seperti apa. Nanti kita akan coba bahas ya. Saya tidak ada hubungannya dengan GIC Trade, tapi merasa terhormat karena diundang. Gitu.
Ini sudah masuk. Ya, ini sudah saya gabungkan ya. Agak susah juga untuk sinkron audio. Dengar suara saya, Pak? Ya, suara kedengaran. Suara saya kedengaran. Oh, dengar, Pak, dengar, Pak. Oh iya. Ya. Semangat siang buat itu, salam sehat, Pak. Ya, salam sehat selalu. Saya merasa terhormat diundang sama GIC Trade. Terima kasih. Sama-sama, Pak Tito. Iya. Terima kasih kami ucapkan dari JC mengucapkan terima kasih Pak Tito sudah. Dan juga sekarang buat teman-teman yang belum sempat nonton bisa nonton di channel saya. Berbagi ilmu mengenai candlestick ya Pak Tito ya. Ya. Oke, kita langsung saja Pak, karena memang ada banyak member atau robot trader yang sudah bergabung di IG Live ini. Oke, saya coba mewakili dari pertanyaan dari para sobat trader. Sebenarnya gini ya, dalam trading itu kan memang candlestick adalah komponen yang sangat penting di dalam dunia trading kan, seperti itu. Nah, maksud saya gini, menurut Pak Tito, pengertian atau arti dari candlestick itu sendiri di dalam dunia forex itu seperti apa Pak? Jadi ini hostnya nanya apa? Awal dari dasar candlestick ya, itu buat mungkin ada penonton yang benar-benar awam sekali dan baru terjun di forex. Ya bisalah paling nggak dapat gambaran luasnya. Cuman di sini perlu saya tekankan, yang saya omongkan semua adalah opini pribadi. Ya ada dasarnya, tapi apapun itu di forex analysis itu kembali ke opini pribadi. Nggak ada yang maksa. Ikut boleh, nggak ikut boleh, bebas. Candlestick sendiri ya. Iyalah. Candlestick sendiri bagi saya itu adalah indikator pergerakan harga. Justru candlestick sendiri adalah indikator. Karena dengan candlestick itu kan menggambarkan, dia mencerminkan apa yang terjadi di market Itu dalam suatu rentang tertentu, entah itu dalam 1 menit bahkan sampai bulan. Apa yang terjadi dalam market? Mungkin dalam hal ini katakanlah dalam satu pair, misalnya pair euro. Pair euro sepanjang sejarahnya yang terjadi apa saja sih di situ? Euro tuh ngapain aja dia, bentuknya ngapain aja. Nah, di candlestick itu dia mencatat. Jadi merecord data di bulan misalnya monthly ya, di bulan sekian di mana close di mana, lalu range-nya pernah sampai mana, koneksi audionya jadi tertingginya akhirnya tergambarkan sebagai wick atau apa shadow-nya. Jadi ya candlestick itu sendiri gambaran dari apa yang terjadi di market, di pasar pada umumnya gitu. Jadi ya kalau orang bilang trading tanpa indikator itu cuma bahasa marketing kalau menurut saya. Karena candlestick itu indikator. Terus mau apa yang diindikasikan kalau nggak ada gambar, nggak ada data yang dimunculkan? Apa yang mau di trading kan, apa yang mau diperdagangkan? Nggak ada kan? Jadi candlestick itu indikator. Jadi nggak ada orang bilang trading tanpa indikator, sama aja dia dengan trading tanpa data. Tapi kan mungkin secara global konteksnya sudah tahu indikator yang dimaksud ya indikator bawaan atau indikator tambahan, misalnya berupa plugin untuk diinstal sebagai IE, macam-macam. Ya itu nanti saya bahas di video khusus tentang candlestick sebagai indikator. Oke, lanjut dulu ya. Ini lama soalnya. Oke. Berarti kalau menurut Pak Tito, jika kita sudah memahami apa itu candlestick, berarti kita sudah tidak perlu lagi yang namanya indikator yang lain-lain gitu ya Pak Tito ya? Mancing. Itu kembali ke pribadi ya. Kalau misalnya saya pribadi, tidak kenal. Ya, mungkin ada yang nyaman dengan moving average atau dengan indikator lainnya, dengan Ichimoku macam-macam. Kalau saya dengan ada tambahannya indikator-indikator itu akan menjadi noise di otak saya, di mata saya. Jadi noise, misalnya noise-nya jawaban aman. Indikator bawaan misalnya atau plugin tambahan itu misalnya menandakan untuk mengindikasikan untuk bearish, sedangkan bearishnya sudah dari tadi. Sedangkan atau belum itu sudah universal misalnya kayak gitu. Jadi banyak keputusan di situ yang akhirnya membuat noise di kepala. Dan lagi waktu saya mungkin ada nonton ini, yang nonton IGTV-nya terus nonton video ini juga, saya minta maaf karena nggak bisa ngelihat tulisan-tulisannya karena konsen di pembahasan, konsen di pembicaraan. Jadi mungkin nggak ada yang saya sapa waktu itu karena
ya saya fokus di bicaranya aja. Tapi kok sekarang ya mungkin bisa saya jawab atau saya tanggapin, ternyata ada yang menyapa, ada yang banyak juga yang nonton waktu itu, dan post uploadnya juga 170-an kok nggak salah itu sudah per videonya dibuatnya, tapi nggak tahu Anda nonton sudah berapa di IGTV. Nanti saya kasih linknya juga. Oke, selamat siang Pak Nur, Pak Tito. Selamat siang. Dalam pengambilan keputusannya, jadinya malah membuat itu antara open nggak atau opennya akhirnya ngasal karena takut ketinggalan, Ya, kami atau malah open nggak kira nggak open sama sekali. Jadi malah kacau di situ. Kalau saya gitu. Kan macam-macam, ada orang yang memang menguasai jago banget ya di bowling pen atau cross-crossannya moving average gitu. Jadi ya beda-beda sih mungkin ya. Ya, no offense untuk yang pakai indikator. Ya memang dalam maksud trading ini apa-apa. kembali ke style trading masing-masing ya Pak Tito ya. Cuma kan tadi yang masing-masing menarik dari yang Pak Tito katakan tadi bahwa candlestick itu sudah merupakan indikator. Jadi semua bahasan market sudah tercermin di candlestick tersebut, kan seperti itu. Betul. Iya. Oke. Yang ingin saya tanyakan di sini, pada umumnya kan ada banyak nih macam-macam atau tipe-tipe candlestick nih Pak Tito. Ya. Kalau menurut Pak Tito itu ada beberapa tipe candlestick yang umum atau yang sering digunakan oleh para trader. Kalau menurut Pak Tito bagaimana Pak?